Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beta Unboxing dan ini adalah Teknopova, salah satu brand yang mungkin teman-teman jarang mendengarnya karena emang masih lumayan baru di Indonesia. Tapi brand ini merupakan sub-brand dari Infinix Indonesia. Kalau teman-teman tidak tahu Infinix Indonesia, berarti teman-teman orang gadget saja, itu saja. Dan meskipun baru di Indonesia, tapi brand ini merupakan sponsor resmi dari Manchester City, Inggris teman-teman. Jadi ya namanya di internasional sudah lumayan ada. So teman-teman, seperti apa sih HP gaming jutaan dari Tekno ini? Berikut adalah review lengkap dari Teknopova. Belakang dari Teknopova ini terbuat dari polikarbonat saja. Garis vertikal merah yang teman-teman lihat ini menambah kesan elegan dan juga gaming pada HP ini. Dan sedikit ada warna-warna rainbow ketika kita menggerakkan HP ini teman-teman. Di bagian depan, teman-teman akan menemukan layar IPS LCD dengan resolusi SD Plus saja dengan luas layar 6,8 inch. Sudah lumayan luas. Digunakan untuk memainkan game atau nonton sudah lumayan enak. Berikut adalah contoh nonton dan juga speaker dari HP ini. Untuk multitasking pada Teknopova ini sudah lumayan enak karena dia memiliki RAM sebesar 6GB serta memori internal yang sebesar 128GB yang masih bisa ditambah lagi dengan memori eksternal tambahan kalau teman-teman perlu tentu saja. Fitur-fitur seperti mengunci aplikasi yang masih kita gunakan masih tersedia pada HP ini. Fitur yang lumayan berguna ketika kita ingin menghapus apa yang ada di dalam RAM tapi tidak ingin menghapus apa yang sedang kita pakai saat ini. Lumayan berguna dan juga masih ada fitur untuk membelah layar karena HP ini masih berbasis oleh Android 10 dan belum tahu sih apakah dia akan mendapatkan Android 11 atau tidak. Berbicara mengenai sistem, sampai pada saat video ini diupload, HP ini belum tahu apakah dia akan mendapatkan Android 11 atau tidak teman-teman. Tapi HP ini sudah mendapatkan pembaharuan sistem keamanan sampai di bulan April kemarin. Jadi untuk sistem keamanan sih tidak terlalu ada masalah, tapi yang sekarang kita pertanyakan adalah apakah HP ini akan mendapatkan Android 11 atau tidak. Ya, tapi tidak masalah juga, dengan Android 10-nya saja dia sudah bisa berjalan dengan sangat mulus dan juga nyaman-nyaman saja karena RAM-nya juga lumayan besar yaitu 6GB serta memori internal yang besar. HP ini juga memiliki shortcut jika teman-teman mau menggunakannya untuk mempermudah kegiatan teman-teman di HP ini. Tarik saja sisi ke sisi dari si HP ini dan langsung akan keluar. Ada juga tombol Google Assistant di sebelah kiri untuk mempermudah teman-teman dalam menggunakan Google di HP ini. Jadi tidak harus menggunakan OK Google atau langsung ke Google-nya. Ada beberapa fitur pada HP ini yang emang di-highlight sendiri oleh si HP ini, yaitu pendorong sosial contohnya. Dengan fitur ini, teman-teman dapat merekam percakapan ketika teman-teman lagi menelpon di video call WhatsApp teman-teman ataupun di call teman-teman yang biasa. Ada juga video beauty ketika kita lagi melakukan video call dengan menggunakan WhatsApp, dan di sini juga ada stiker-stiker gratis yang bisa teman-teman download yang langsung dikasih oleh HP ini. Dan yang terakhir di sini, adalah mode kilasan. Dengan mode ini, jika ada pesan yang masuk, teman-teman tidak perlu membuka pesan itu untuk melihat isi dari pesan tersebut. Jadi secara diam-diam teman-teman bisa membuka pesan tersebut dan juga membalasnya. Jadi lumayan berguna sih. Dan karena HP ini adalah sponsor resmi dari Manchester City, jadi kita juga diberikan stiker gratis untuk WhatsApp teman-teman. Ini adalah stiker dari pemain Manchester City dan juga ada pelatihnya Manchester City juga, Guardiola. Fitur yang di-highlight oleh HP ini juga adalah penghemat daya ultra. Dengan fitur ini teman-teman dapat mempertahankan baterai teman-teman bahkan sampai berhari-hari. Karena yang digunakan ataupun aplikasi yang bisa digunakan pasti hanya cuma telepon ataupun WhatsApp saja. Berikutnya yang di-highlight juga oleh HP ini adalah kompresi foto. Dengan fitur ini teman-teman tidak memerlukan lagi aplikasi pihak ketiga untuk mengecilkan file foto teman-teman. Jadi sangat berguna sekali untuk teman-teman yang ingin menghemat penyimpanan. Dan fitur terakhir yang mereka unggulkan dari si Teknopova ini adalah game mode-nya mereka.
teman-teman dapat melihat data-data game yang teman-teman mainkan di sini. Ada juga notifikasi-notifikasi yang masuk, teman-teman maunya seperti apa, ataupun ada juga anti kecanduan. Jadi teman-teman di sini bisa mengatur jam mainnya teman-teman biar tidak terlalu berlebihan tentu saja. Serta ada juga peningkatan gambar. Kalau teman-teman lihat di sini ada 3 jenis, yaitu klasik, semarak, dan juga lembut. Teman-teman bisa memilih yang mana saja yang sesuai dengan matanya teman-teman tentu saja. So, untuk mode game dari si Teknova ini menurut saya sih sudah sangat lengkap. Teman-teman bisa mengotak-atik notifikasi yang masuk. Bahkan teman-teman di sini juga ada anti kecanduan. Jadi kalau teman-teman ingin bermain game tapi tidak terlalu berlebihan, bisa diatur di sini. Sistem keamanan dari si Teknova ini ada 2, yaitu fingerprint dan juga face unlock. Untuk fingerprintnya sendiri sih menurut saya tidak ada masalah sama sekali dan sangat cepat sekali. Untuk face unlocknya juga bahkan di saat yang gelap juga masih dapat membaca wajah kita. Sudah tidak ada masalah dan aman-aman saja untuk sistem keamanan pada Teknova ini. Seperti yang teman-teman lihat, tangan kiri atau kanan saya aman-aman saja. Sektor baterai dari Teknova ini adalah yang paling spesial menurut saya. Meskipun masih menggunakan micro USB sebagai alat untuk mengecasnya, tapi tidak menjadi halangan untuk menggunakan HP ini. Karena baterainya yang 6000 mAh ini, meskipun diisinya sekitar 2 jam lebih, tapi dapat bertahan seharian lebih. Ya kalau teman-teman mungkin gamers yang lumayan berat, mungkin tidak sampai sehari, tapi sudah pasti lebih dari 12 jam aman-aman saja teman-teman. Oke sekali. MediaTek Helio G80 pada HP ini menghasilkan skor AnTuTu sekitar 235 ribuan. Sudah cukup oke teman-teman. So bagaimana kalau kita bermain game saja langsung di HP ini? Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke bermain game dan di sini adalah ruang game. Kalau teman-teman lihat di sini, teman-teman bisa memasukkan game-game yang teman-teman download tentu saja, dan di sini dia akan membantu teman-teman melihat akselerasi yang dikeluarkan oleh HP ini. Dan game pertama yang akan saya coba di sini adalah PUBG Mobile tentu saja. Dan kita bisa melihat sampai di mana sih grafis yang dihasilkan oleh MediaTek Helio G80-nya Teknova ini teman-teman. So teman-teman, sekarang kita sudah mendarat dan langsung saja kita lihat seperti apa sih grafisnya, sampai di mana maksudnya. Dan di sini yang paling tinggi berada di HD High dan yang paling rendahnya ada di Smooth Ultra. Wow, lumayan sih, tidak terlalu buruk. Dan langsung saja kita bermain di yang paling tinggi dulu. Dan di sini kalau teman-teman lihat gyronya saya akan nyalakan. Dan kita lihat dulu seperti apa sih kinerja dari gyronya. Apakah ada delay, apakah tidak. Dan coba kita lihat. Untuk gyronya sendiri ya ada delay sedikit. Ya mungkin buat pemain amatir seperti saya sih tidak terlalu ada masalah. Tapi untuk teman-teman yang mungkin bermainnya lebih profesional, mungkin agak sedikit kerasa, pasti bukan sedikit sih, tapi pasti banyak rasanya. Langsung saja kita ambil dulu item-itemnya teman-teman, biar tidak ditembak mati kita sekarang langsung. Masa baru main udah mati, kan kelihatan noobnya parah ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu cari-cari barang ya. Di sini kita cari-cari. Oke, kayaknya sudah lumayan banyak sih, dan langsung saja kita lihat. Dari tadi gak ada musuh ya, padahal udah nyari barang kok malah gak ada musuh. Tapi tidak apa-apa, kita coba-coba aja. Dan sejauh ini aman, lancar, terkendali, tidak ada masalah sama sekali. Di HD tadi ya, di yang paling tingginya lah, sama sekali tidak ada masalah. Kalau teman-teman lihat di sini, meskipun sebenarnya tidak ada musuh ya, tapi untuk performa dia jalan-jalan seperti ini aja tidak ada masalah sama sekali, tidak ada patah-patah juga. Lancar-lancar saja ya. MediaTek Helio G80 udah oke lah menurut saya. Ini dia, sama sekali tidak ada musuh. Hello musuh, tidak ada ya. Waduh, ya udahlah. Kita cari-cari lagi karena di sini itemnya sudah terkumpul. Lumayan. Oke, coba kita jalan lagi sampai bertemu dengan musuh dulu. Ini karena tidak ada musuh, saya turunkan saja dulu grafisnya ke yang rendahnya, yaitu Smooth Ultra. Kita akan coba di sini Smooth Ultra. Oke, untuk gyronya masih tetap sama-sama aja, ada delay sedikit saja, lumayan. Dan ini dia lebih smooth tentu saja, terasa lebih nyaman kalau bermain di Smooth Ultra. Meskipun gambarnya emang tidak spesial, tapi terasa lebih tinggi high frame-nya ya. Dan tentu saja lebih tidak ada delay-delaynya. Ini dia, kita coba lagi jalan-jalan sampai ketemu musuh. Dan ini saya masih bunuh 0 orang ya, belum ada sama sekali. Coba kita lihat dulu.
apakah ada yang bisa kita cari-cari. Dan emang kalau bisa dibilang di HP yang harganya sekitar 2 jutaan ini performanya sudah lumayan oke ya. Tidak ada masalah yang berarti gitu. Bahkan tadi saya gak ketemu frame skip ataupun delay begitu ya. Jadi gak ada masalah sama sekali. Aman saja untuk bermain game di settingan. Akhirnya ini dia ada musuh dan mati juga sekarang. Oke, seperti teman-teman lihat, ini dia enak-enak saja menggunakan pistol ataupun senjata di sini. Oke, akhirnya kita sudah bunuh satu orang dan mungkin kita skip saja ke Genshin Impact mungkin. Baik teman-teman, di sini saya sudah bermain Genshin Impact dan sudah pasti di sini grafisnya yang rendah saja, bukan yang rendah, terendah. Dan juga di sini FPS-nya 30. Ya gak tahu dia akan dapat 30 fps tidak. Dan ini dia, wow, baru main sudah ada patah-patah seperti tadi. Semoga sih kedepannya nggak terlalu banyak ya, maksudnya nggak terlalu mengganggu permainan kita di Genshin Impact gitulah. Langsung saja kita langsung panjat saja si temboknya ini dia. Oke, sekarang sudah sampai di tempat musuh dan ini dia. Kalau nggak teman-teman lihat musuhnya dan coba kita serang, apakah akan ada patah-patahnya banyak lagi atau mungkin kurang nyaman. Sekalian ini tutorial buat teman-teman. Kalau teman-teman baru bermain Genshin Impact, cara membunuh si terbang-terbang ini kurang lebih seperti ini. Menggunakan panah saja, pokoknya dipanah-panah terus ke atas seperti ini sampai dia nanti jatuh, baru diserang menggunakan orang yang pakai pedang, pokoknya seperti itu. Ya katakan tutorialnya benar atau enggak, pokoknya caranya saya seperti inilah. Kalau teman-teman punya cara yang berbeda ya silahkan tulis saja di kolom komentar pokoknya. Dan ini dia seperti ini. Ya sejauh ini sudah nggak ada lagi delay ataupun frame skip ataupun yang kayak tadi ya, apa namanya, agak sedikit nyendat gitulah. Pokoknya udah nggak lagi, pokoknya ini dia sudah aman. Tadi mungkin di awal-awal saja ya, karena habis baru ke setting kan soalnya, jadi ya gak masalah. Ini dia pokoknya seperti ini kalau kita bermain di MediaTek Helio G80 yang ada di Teknopova ini seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat sama sekali udah gak ada apa lagi, maksudnya udah lancar saja. Oke, sudah mati musuhnya. Seperti tadi teman-teman, tidak ada masalah. Mungkin sekarang kita lanjut ke game yang lebih rendah lagi lah. Baik teman-teman, di sini saya sudah bermain game Kapten Tsubasa dan ini mungkin tidak terlalu berat, jadi agak ringan-ringan saja. Seperti ini, yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman itu adalah loadingnya ya. Karena kalau loadingnya agak lambat juga, itu pasti tidak akan nyaman ketika kita bermain game ini. Dan tadi dari saya pertama kali masuk ya, loadingnya itu standar-standar saja untuk HP-HP yang emang kisaran menengah seperti ini chipsetnya. Mungkin dari awal tadi sampai mungkin bermain di gamenya itu mungkin ada 1 menit mungkin ya. Ya dari yang teman-teman lihat ini aja lah, mungkin sudah 1 menitan kurang gitu lah pokoknya. Nah ini dia. Oke, sudah selesai loadingnya dan untuk sampai di game ya kurang lebih 1 menitan kurang lah. Oke, di sini saya auto aja, saya tidak akan bermain terus saja. Seperti ini kurang lebih teman-teman. Kalau teman-teman lihat bermain game di games apa namanya di HP ini di Teknopova, sampai gak tahu mau bilang apa ya. Oke, itu saja teman-teman, dan berikutnya saya akan bermain game PSP yang ada di HP ini. Oke, ini dia. Di sini saya akan bermain Tekken. Di sini saya menggunakan controller PS4 yaitu DualShock 4. Kalau teman-teman mau tahu caranya gimana untuk pairingnya, atau teman-teman kalau mau beli, silahkan teman-teman lihat aja di video saya yang sebelumnya. Kebetulan tutorialnya di sana juga untuk pairing dari DualShock 4 ke HP Android teman-teman. Ini dia, di sini saya bermain Tekken 6. Dan seperti apa, kalau performa PSP sepertinya di HP-HP zaman sekarang sudah oke saja, tidak ada masalah. Seperti ini kurang lebih nyaman-nyaman saja. Kalau teman-teman mau menggunakan stick atau enggak juga nggak masalah. Tapi kalau game-game emulator gini lebih enak emang menggunakan stick sih. Kalau nggak menggunakan stick itu rasanya agak sedikit kurang nyaman, karena emang kita kebiasaan kan dulunya main pakai stick soalnya. Ini dia. Untuk performa bermain PSP-nya seperti ini, perfect sekali pokoknya, seperti yang saya menang barusan. Oke, tidak ada masalah. Untuk gamingnya lancar-lancar saja, mantap.
Sektor fotografi pada Tecno Pova ini menurut saya sih tidak ada masalah, sudah lumayan oke-oke saja teman-teman. Ada 4 buah kamera di bagian belakang, yaitu 1 buah kamera 13 megapiksel yang sebagai kamera utama, serta 2 megapiksel lagi untuk kamera makro dan juga depth sensor. 1 buah kamera lagi tidak tahu apa. Dan di bagian depan sini teman-teman akan menemukan 1 buah kamera pansol yang beresolusi 8 megapiksel yang sekali lagi di keadaan cukup cahaya sudah lumayan oke, tapi di keadaan yang biasa-biasa saja tidak terlalu spesial. Sebagai sponsor resmi dari Manchester City, tentu saja ada unsur-unsur Manchester City di HP ini. Dari mulai jelly case-nya, dari mulai stiker yang tadi dapat gratisan untuk WhatsApp, dan juga di sini ada mode AR atau animasi yang teman-teman bisa gunakan. Ada stiker-stiker Manchester City-nya, ya lumayan oke lah. Dan kalau untuk selfie ataupun untuk merekam selfie, teman-teman juga akan dimanjakan dengan 2 buah cahaya atau 2 buah flashlight yang ada di bagian depan seperti ini. So teman-teman, berikut adalah contoh foto dari si Tecno Pova ini. So teman-teman, itu dia tadi adalah review lengkap dari si Tecno Pova ini. HP gaming yang hanya 2 jutaan saja. Menggunakan chipset MediaTek Helio G80 sebagai otaknya sudah lumayan menyenangkan ketika kita menggunakan untuk bermain game teman-teman. Meskipun game-game yang berat sekali seperti Genshin Impact masih agak sedikit kurang performanya. Kameranya yang di sini ada 4, tapi yang digunakan yang paling bisa digunakan hanya 3 saja. Ya tidak terlalu spesial sekali, tapi sudah lumayan bagus jika dicukup cahaya teman-teman. Desain dari HP ini juga menurut saya sih sudah lumayan gaming sekali, karena di harga 2 jutaan jarang yang punya desain seperti ini teman-teman. Meskipun ya lumayan berat juga si HP ini karena memiliki baterai yang sebesar 6000 mAh teman-teman. Jadi sudah pasti bermain game ataupun untuk menggunakannya seharian tidak terlalu bermasalah. Apalagi harga HP ini cuma sekitar 2.100.000 saja teman-teman. Ya sudah lumayan oke lah teman-teman untuk performanya. So teman-teman, mungkin itu saja sih yang bisa saya katakan, yang bisa saya review dari si HP yang merupakan sponsor dari Manchester City ini. Terima kasih sudah sampai di akhir teman-teman, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. See you friend.